Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 3 akan memaparkan disertasi mengenai HIV atau AIDS. Perkenalkan, saya nama saya Dian Pologa. Nama saya Febrian Rizky Nurul. Nama saya Muhammad. Nama saya Lydia Pengeskara. Nama saya Lukan Parda. Nama saya Muhammad Putra Amin. Nomor absen 16. Jadi HIV adalah Human Immunodeficiency Virus. Adalah sejenis virus yang menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia. Dan AIDS adalah Acquired Immune Deficiency Syndrome, adalah sekumpulan gejala yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh yang disebabkan infeksi oleh HIV. Penderita HIV memerlukan pengobatan dengan antiretroviral atau ARV untuk menurunkan virus HIV di dalam tubuh agar tidak masuk ke dalam stadium AIDS. Sedangkan penderita AIDS memerlukan pengobatan ARV untuk mencegah terjadinya infeksi oportunistik dengan berbagai komplikasinya. Bahaya HIV dan AIDS ada 8. Yang pertama ada tuberkulosis, dan itu TBC bisa dengan mudah menyerang penderita HIV yang punya daya tahan tubuh lemah, karena TBC bisa menular lewat udara jika penderita HIV terbukti positif terjangkit virus TBC. Maka harus segera diberi antibiotik untuk mematikan bakteri TBC tersebut. Yang kedua ada toxoplasmosis. Sebenarnya pada sistem kekebalan tubuh normal, infeksi parasit ini tidak membahayakan, tapi bagi seseorang dengan sistem imunitas rendah seperti penderita HIV atau AIDS, perlu penanganan medis serius untuk menghindari komplikasi yang lebih berat. Komplikasi yang dapat ditimbulkan toxoplasmosis terkhusus pada penderita HIV dan AIDS adalah infeksi otak serius yang disebut ensefalitis. Yang ketiga ada cryptococcidiosis. Infeksi parasit ini masuk ke dalam tubuh lewat makanan atau minuman yang telah terkontaminasi. Gejala biasanya akan muncul seminggu setelah tubuh dimasuki parasit dan akan berlangsung selama 2 minggu. Namun pada orang dengan sistem kekebalan lemah atau anak-anak, gejala ini bisa bertahan 24-36 bulan. Bahkan biasanya sampai komplikasi fatal. Yang keempat ada sitomegalovirus. Sitomegalovirus adalah virus yang berhubungan dengan virus herpes. Penularan virus ini melalui cairan seperti air liur, darah, air mani, urin, dan air susu ibu. Sistem kekebalan sehat bisa mengontrol virus ini sehingga menjadi tidak aktif, namun pada penderita HIV atau CRP dapat menyebar ke seluruh tubuh jika tidak cepat diobati. Penderita HIV akan mengalami gangguan penglihatan, saluran pencernaan, paru-paru atau lemah tulang sampai kesulitan berjalan. 5. Penyakit neurologis. Semua jenis penyakit yang berhubungan dengan sistem syaraf menjadi ancaman bagi penderita HIV AIDS. Penyakit ini ditandai dengan melemahnya sistem syaraf karena infeksi bakteri dan virus dalam tubuh penderita. Beberapa tanda awal dari penyakit ini adalah seperti lupa ingatan, cemas, tidak bisa berjalan, dan perubahan kondisi mental. Bahkan beberapa penderita juga bisa mengalami penyakit demensia. Gagal ginjal. Yang keenam, gagal ginjal. Penderita AIDS juga mudah terkena penyakit yang terjadi karena infeksi bakteri atau peradangan pada organ ginjal. Penyakit ginjal ini dapat menyebabkan penderita mengalami gangguan pada sistem kemih. Terkadang penyakit ini juga ditemukan pada penderita HIV yang masuk
dalam fase sedang atau fase pengembangan virus dalam tubuh. Yang ketujuh, kanker. Penderita HIV/AIDS juga menghadapi resiko terkena penyakit kanker. Penyakit ini bisa menyerang tubuh karena infeksi dari berbagai bakteri dan virus yang terus berkembang dalam tubuh dan berbagai organ dalam tubuh. Salah satu jenis kanker yang sangat aktif pada penderita HIV/AIDS adalah sarkoma Kaposi. Penyakit kanker yang muncul pada bagian pembuluh darah. Penyakit ini ditandai dengan perubahan warna kulit menjadi ungu, merah, atau merah muda. Penyakit ini juga akan menyerang organ lain seperti paru-paru dan semua saluran pencernaan. Kedelapan, radang kulit. Radang kulit adalah salah satu infeksi yang sangat umum untuk penderita HIV/AIDS. Kulit mereka menjadi sangat sensitif sehingga mudah terkena infeksi virus Candida. Penyakit ini menyebabkan infeksi yang serius pada bagian selaput lendir, lidah, tenggorokan, dan vagina. Penyakit ini bisa sangat menyakitkan terutama jika virus sudah menginfeksi bagian dalam tubuh. Cara penularan. HIV dapat ditularkan melalui pertukaran berbagai cairan tubuh dari orang yang terinfeksi, seperti darah, ASI, semen, dan cairan vagina. 2. HIV juga dapat ditularkan dari seorang ibu ke anaknya selama kehamilan dan persalinan. 3. Orang tidak dapat terinfeksi melalui kontak sehari-hari seperti bercium, berpelukan, jabat tangan, atau berbagi benda pribadi, makanan, atau air. Lalu ada cara menghindari penularan HIV. Untuk menghindari penularan HIV dikenal dengan konsep ABCDE sebagai berikut. Pertama, abstinence, artinya absen seks atau tidak melakukan hubungan seks bagi yang belum menikah. Yang kedua ada faithful, yang artinya bersikap saling setia kepada satu pasangan, seks tidak berganti-ganti pasangan. Yang ketiga ada kondom, artinya cegah penularan HIV melalui hubungan seksual dengan menggunakan kondom. Yang keempat ada drug talk, artinya dilarang menggunakan narkoba. Yang kelima ada education, artinya pemberian edukasi dan informasi yang benar mengenai HIV dan cara penularan, pencegahan, dan pengobatannya. Untuk lebih jelasnya bisa disaksikan video berikut. Kita sudah sering mendengar tentang HIV/AIDS, penyakit yang menular lewat hubungan seksual, kontak dengan cairan tubuh, kontak darah, dan ASI ini menjadi ketakutan sendiri dalam masyarakat sehingga orang dengan HIV seringkali dijauhi dan direndahkan. Terdapat stigma tertentu di mana seseorang yang terdiagnosis HIV sama saja dengan divonis mati. Tetapi, apakah benar demikian? HIV bekerja dengan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Virus ini bekerja perlahan dan sulit untuk mendeteksi gejala awalnya, dan hanya dapat diketahui dengan tes laboratorium pada tahap awalnya. Semula, gejala yang hanya berupa demam, keringat malam, sariawan, dan dapat dibilang seperti gejala flu, merupakan fase pertama dari infeksi HIV. Pada fase kedua, virus berkembang biak secara perlahan tanpa memberikan gejala sama sekali. Rata-rata infeksi HIV berkembang menjadi AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome, yaitu fase ketiga di mana kekebalan tubuh sangatlah lemah sehingga kuman yang ada di sekitar kita dapat dengan mudah masuk ke tubuh tanpa perlawanan yang berarti. AIDS
Rata-rata terjadi setelah 10 tahun terinfeksi HIV. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya? Obat antiretroviral sebagai pengobatan HIV tidak menyembuhkan penderita, namun mencegah pertumbuhan virus dalam tubuh. Dengan terkontrolnya jumlah virus, maka sistem kekebalan tubuh akan terlindungi dan menghindari perkembangan HIV menjadi AIDS. Sejak adanya obat ini, harapan hidup penderita HIV dapat menjadi sama dengan orang normal jika mereka terdiagnosis tepat waktu, serta mengikuti pengobatan dan kontrol yang teratur. Salah satu contoh pasien HIV yang terkenal adalah Magic Johnson, pemain basket asal Amerika Serikat. Dia mengaku terjangkit HIV pada tahun 1991. 27 tahun berlalu sampai sekarang, ia masih giat menjadi aktivis HIV dan apakah kalian tahu? Dia tidak mempunyai keluhan medis. Mengapa bisa? Dia mengkonsumsi obatnya secara teratur. Sebagai tambahan, pasangan yang positif HIV tidak langsung ditakdirkan untuk mempunyai anak dengan HIV juga. Hal ini dihasilkan dari pengobatan yang membuat jumlah virus cukup rendah untuk tidak menginfeksi janin. Pada proses kelahiran, ibu akan menjalani kelahiran secara bedah sesar sehingga menghindari kontak dengan darah ibu. Setelah itu, bayi yang baru lahir akan diberikan antiretroviral therapy untuk mencegah kemungkinan virus yang masuk saat kelahiran. Hasilnya, dalam situasi seperti ini, kesempatan bayi untuk tertular HIV dari orang tuanya diperkirakan kurang dari 1 dari 100. Memang kesetiaan berobat adalah kunci untuk menghindari perkembangan infeksi HIV menjadi AIDS. Tetapi, stigma sosial yang ada menghalangi keberanian penderita untuk datang berobat rutin. Mungkin hal ini dapat diubah dari masing-masing diri kita sendiri. Memberikan dukungan dapat merubah begitu banyak kehidupan para penderita HIV untuk berani berobat dan menjalani hidup yang lebih baik. Setelah mendengar ini, apakah menurut kalian ada harapan untuk melawan HIV? Ayo kita sama-sama memberi dukungan kepada saudara-saudara kita yang sedang berjuang melawannya. Salah satu caranya bisa dengan membagikan video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendukung kami dalam mengedukasi lebih jauh lagi. Jika ada topik yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa tulis di kolom komentar untuk kami lihat. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya. Kesimpulannya, kelompok kami menyimpulkan HIV dan AIDS menjadi masalah serius karena bukan hanya merupakan masalah kesehatan atau persoalan pembangunan, tetapi juga masalah ekonomi sosial dan lain-lain. Berdasarkan sifat dan efektivitasnya, sangatlah unik karena AIDS mematikan kelompok yang paling produktif dan paling efektif secara reproduksi dalam masyarakat, yang kemudian berdampak pada mengurangi produktivitas dan kapasitas dari masyarakat dan dapat menimbulkan AIDS terhadap masyarakat yang bersifat permanen atau setidaknya berjangka sangat panjang. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada yang mencapai. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.